Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semua dimanapun saudara berada, pada kesempatan hari ini saya berterima kasih ya pada saudara semua untuk bisa bertatap muka meskipun lewat Zoominar pada hari ini, kesempatan yang pertama kali ini. Terima kasih untuk semuanya dan perwakilan dari Komdengnya. Pada hari ini saya ingin bicara tentang hak asasi manusia ya dalam pandangan Islam dan pandangan Barat. Karena ini materi ini penting karena dalam Islam itu memandang HAM itu sebagaimana, dan Barat itu maksudnya bukan kita bicara tentang negara yang letaknya seperti apa, tetapi adalah Barat itu adalah blok di luar yang tidak beragama Islam ya. Jadi di luar yang tidak memakai sistem Islam dalam pemerintahannya, negaranya dan sebagainya. Pertama tentu kita bicara masalah definisi, karena mau kita belajar apapun, ilmu apapun, itu pasti para ulama itu mengajarkan diawali dengan takrif atau pengertian. Karena banyak yang salah nanti pada akhirnya, banyak ilmu yang sesat atau pemahamannya sesat itu, atau pemahamannya salah, karena sebuah ilmu dipelajari tidak diawali dengan sebuah pengertian, ya, takrif, ya, apapun itu ilmu itu. Maka sebagaimana itu, hak asasi manusia juga harus kita kenali pengertiannya dulu, ya. Kalau dalam Islam, hak asasi manusia itu adalah hak asasi yang melekat pada diri manusia sejak lahir, itu karena karunia Allah. Jadi hak asasi kita itu memang betul-betul diberikan oleh Allah sebagai anugerah dari Allah untuk kita, ya. Misalnya makan, minum, tidur, menikah, ya, itu hak asasi yang diberikan Allah, ya. Sehingga ketika ada orang melarang untuk makan, maka dia sudah melanggar hak asasi. Kalau orang sudah melarang orang untuk menikah, maka dia sudah melanggar hak asasi dan seterusnya. Sedangkan Barat itu berbeda dengan Islam dalam hal pengertian hak asasi manusia. Kalau dalam Barat, ya, hak asasi manusia itu dipahami adalah hak asasi yang mendasar, yang secara alami. Jadi hak asasi yang melekat pada diri manusia sejak lahir, tetapi secara alami, ya, tidak ada kaitannya dengan agama apapun, tidak ada kaitannya dengan norma adat istiadat apapun, ya. Jadi dia lahir otomatis sudah memiliki yang namanya hak asasi. Itulah Barat memandang hak asasi. Terus kalau kita bicara tentang bentar, saya bukakan PowerPoint-nya. Bentar, saya buka PPT-nya. Nah ya. Jadi dari definisi yang berbeda inilah yang akan memunculkan konsekuensi dari definisi tadi, ya. Kalau dalam Islam HAM itu meskipun dimiliki oleh manusia itu tidak boleh bertentangan dengan kewajiban manusia sebagai abduwah, ya. Ini yang penting, ini yang berbeda dengan Barat. Makan, minum, menikah, tidur itu hak asasi. Tetapi hak asasi tadi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan Islam, ya. Berbeda dengan Barat, ya. Berbeda sekali kalau kita bicara dengan Barat. Barat itu dalam memandang HAM itu dia tidak peduli dengan agama,
Dia tidak peduli dengan hak individu, hak orang lain, negara, masyarakat dan sebagainya. Karena kalau HAM Barat itu sudah berdiri sendiri, ya, tetapi berbeda dengan Islam, HAM Islam. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ada hak Tuhan yang mengatur, ya, ada hak orang lain, ada hak tubuh kita, ada hak anak-anak kita, istri kita, ya. Sebagaimana kalau kita belajar dulu dalam hadis itu kan ada salah seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, yang berjanji kepada dua orang sahabat itu, berkata satu sama lain, kalau begini saya akan berpuasa terus menerus. Yang satunya, saya kalau begini saya tidak akan mendekati, mempergauli istri saya. Maka dengarlah perkataan sahabat ini sampai kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah malah marah kepada sahabat-sahabat tadi, ya. Istrinya tidak pernah dikumpulin, ya. Dia tidak menjaga cara berpakaiannya, ya, cara tidak mau, yang penting ibadah dan ibadah. Itu justru malah ditegur oleh Nabi, ya, dengan menyatakan bahwa ada hak orang lain, ada hak istrimu untuk kau nikmati, ada hak anakmu, tetanggamu dan sebagainya. Jadi kalau Islam itu, HAM Islam itu tidak berdiri sendiri. Ada hak Tuhan, ada hak negara, ada hak orang lain, ada hak tetangga dan seterusnya. Ini berbeda sekali dengan Barat. Kalau Barat memandang HAM itu berdiri sendiri, ya. Jadi tidak peduli dengan agama apapun, ya. Tidak peduli dengan agama apapun dan seterusnya. Karena HAM Barat itu berubah-ubah. Hak asasi manusia itu berubah-ubah. Misalnya, ya, satu contoh, ya, fakta HAM di Barat. Pada tahun 1919, ya, pemerintah Amerika Serikat itu menyatakan perang terhadap narkoba, ya. Jadi tahun 1919 pemerintah Amerika Serikat menyatakan perang terhadap narkoba. Sampai tahun 1933. Karena ada undang-undang anti miras di Amerika Serikat dulunya. Itu ada undang-undang anti miras yang konsekuensi dari undang-undang tadi, ya, banyak orang yang dibunuh di pengadilan, ya. Dibunuh di pengadilan itu kurang lebih 300 orang dihukum mati dan 500.000 orang itu dipenjara, ya, gara-gara efek dari undang-undang anti miras, sehingga orang yang memproduksi, yang memasarkan, yang meminumnya itu dipidana. Dengan kata lain, bahwa minum-minuman keras itu bukan termasuk hak asasi, ya. Tetapi setelah tahun 1933 undang-undang itu dicabut, ya, sehingga minum-minuman keras itu menjadi gaya modern Barat hari ini, ya. Saya ingin menyatakan apa? Bahwa hak asasi Barat itu bisa berubah-ubah, ya, karena mengikuti kepentingan, mengikuti hawa nafsu. Tetapi dalam HAM Islam itu berbeda, ya. Hak asasi manusia, minum, ya, minum-minuman keras dari zaman Nabi itu haram meskipun sedikit. Sampai sekarang, sampai hari kiamat, itu Islam memandang minum-minuman keras juga tetap haram. Nikah sesama jenis dari zaman Nabi tidak boleh sampai hari ini, sampai hari kiamat. Tetapi di Barat, coba lihat kalau kita baca sejarah di Amerika Serikat juga. Dulu di Amerika Serikat dilarang orang homoseksual itu menikah. Orang sesama jenis itu menikah. Tidak boleh. Bahkan bisa dipidana. Pidananya itu bisa digergaji, dipotong tubuhnya kalau ketahuan melakukan pernikahan sesama jenis. Tetapi hari ini Amerika Serikat ketika presidennya Barack Obama itu menjadi negara yang ke-21
menandatangani undang-undang pernikahan sesama jenis. Ya, LGBT itu sudah menjadi hak asasi di Barat. Orang menikah sesama jenis itu diperbolehkan di negara Amerika Serikat termasuknya. Ya. Karena dipandang sebagai hak asasi manusia. Dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa HAM Barat itu adalah berubah-ubah, Mas. Ya, sesuai dengan kepentingan, hawa nafsu, ya, sesuai zaman mungkin berubah, ya. Sama hari ini kalau dunia hari ini perang terhadap narkoba, tidak bisa kita tidak mungkin suatu saat narkoba itu menjadi HAM asasi manusia. Ini mau selesai kayaknya. Oh ya, siap. Ya. Oh, bener, nggih. Mas Satria aja yang men-screenkan ya. Ya, terus Mas. Nah ini ya yang tadi ya. Ini dari definisi. Terus ini HAM Islam tidak boleh. Nah ini ada hal lain. Terus nah ini hakikat HAM Barat. Tidak peduli dengan Tuhan. Memang sejak awal sudah liberal, Mas. Liberal itu adalah bebas Tuhan. Makanya di Barat itu ada patung liberty sebetulnya. Patung liberty itu adalah patung kebebasan, bebas dari Tuhan. Ya. Kalau kita baca sejarah juga, kalau kita baca misalnya searching di Google misalnya, banyak gereja-gereja yang sudah berubah fungsi. Ya, gereja itu mereka datangi di Barat itu hanya 3 kali, waktu lahir dibaptis, waktu menikah, dan waktu meninggal di gereja. Selebihnya
intensitas mereka datang ke gereja itu hanya sekian 0, sekian persen. Artinya memang Barat hari ini adalah liberal memang, jadi bebas nilai, bebas ajaran agama manapun dan seterusnya. Terus Mas, lagi next. Ya, tidak ini yang sudah saya sampaikan tadi ya di awal, bahwa HAM Barat itu berubah-ubah sesuai dengan hawa nafsu, kondisi, kepentingan dan seterusnya. Ya, kalau ketika konflik kepentingan yang muncul, maka dulu Amerika Serikat punya undang-undang anti miras. Hari ini miras menjadi gaya hidup orang modern Barat hari ini. Ya, dengan kata lain memang ada perubahan perubahan mendasar terkait dengan hak asasi. Lanjut. Ya, ini bukan tidak mungkin kalau hari ini dunia perang melawan narkoba, tapi tidak ada jaminan ya apakah narkoba ini dianggap musuh bersama atau suatu saat menjadi hak asasi. Orang mau mengkonsumsi narkoba mungkin suatu saat akan menjadi hak asasi ya. Karena apa? Kita tidak tahu konflik kepentingan ya yang diinginkan dan seterusnya. Karena lagi tadi bahwa HAM Barat itu tidak statis atau berubah-ubah. Ya, next. Ya, berbeda dengan Islam. Ya, Islam memandang hak itu HAM itu adalah statis atau tetap, tidak berubah-ubah karena mengikuti ketetapan dari Allah. Ya, masalah zina, pernikahan, yang namanya nikah dari zaman Nabi itu ya antara laki dan perempuan. Ya, meskipun ada batasan mahramnya dan sebagainya, tidak ada. Zaman Nabi itu bisa berubah nanti hari ini, bisa jadi nikah sesama jenis, tidak bisa, ya tetap bukan hak asasi. Kalau orang mengatakan LGBT itu tadi, lesbian, biseksual, gay dan transgender itu bukan hak asasi, ya. Tetapi di Barat hari ini LGBT sudah dilindungi undang-undang, sudah menjadi hak asasi, ya. Di Amerika itu ada salah seorang pastor ya, salah seorang mantan pastor yang sudah menikah dengan sesama jenis. Ya, jadi karena memang sudah dilindungi, karena dianggap sebagai hak asasi manusia pernikahan sesama jenis itu. Dan itu kalau kita baca di Piagam PBB itu memang ada pasal yang memperbolehkan pernikahan sesama jenis. Nanti akan selanjutnya. Next, Mas. Nah, ini yang saya maksud, Pak Riko. Ini yang Pak Riko maksud, bahwa Barat itu memang rujukannya adalah HAM PBB. Ya, 1948. Ya. Banyak pasal yang saya ingin perlihatkan kepada saudara semua adalah pasal 16. Lah, inilah pasal di mana LGBT itu mendapatkan legitimasi dari HAM PBB, yaitu pasal kawin bebas, ya, perempuan sama perempuan, laki sama laki atau biseksual, ya, itu diperbolehkan, transgender juga diperbolehkan, ya. Jadi memang Barat hari ini rujukannya adalah HAM PBB. Yang perlu kita kritisi adalah pasal-pasal yang tentu bertentangan, ya, karena tidak semua pasal yang harus kita tidak bisa menolak 100%, tidak. Tetapi Pak Riko berikan 2 contoh pasal yang ada dalam deklarasi HAM PBB yang itu bertentangan dengan HAM Islam, dengan Islam. Yang kedua pasal 18, pasal murtad, ya. Pasal pindah agama. Padahal dalam Islam itu orang murtad itu zaman Nabi diperangi, ya. Jadi artinya murtad itu tidak sesuatu yang tidak sepele dalam Islam, ya. Bahkan zaman Rasulullah itu diperangi, tetapi justru dilindungi karena merupakan hak asasi manusia, ya. Terus resolusi PBB nomor 34/180 tanggal 18 Desember 1979 tentang pelarangan khitan perempuan. Nah, ini padahal kalau kita belajar fikih, ya, para madhab terutama madhab Imam Syafi'i itu mewajibkan
khitan laki maupun khitan perempuan. Ya. Kenapa kok bisa muncul resolusi PBB nomor 34 yang melarang khitan perempuan? Karena zaman dulu ya, itu PBB mengambil sampel di Afrika saat itu. Saat itu di mana perempuan itu dikhitan itu banyak yang dipotong. Ya, kalau khitan perempuan dalam Islam itu ada hanya sedikit yang diiris, yang dipotong. Tapi di Afrika itu banyak organ yang dipotong oleh khitan perempuan di Afrika. Sehingga PBB mengeluarkan resolusi ini. Jadi yang diambil sampelnya adalah kasus di Afrika. Ini kan tidak fair ya. Padahal makanya sejak tahun 80 ke sini itu pemerintah juga melarang, jarang kan kita mendengar anak perempuan dikhitan, karena memang dalam sejarah Indonesia itu dulu memang ada surat edaran dari Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa tidak dianjurkan perempuan untuk dikhitan. Padahal dalam Islam baik laki maupun perempuan itu bahkan ada yang mewajibkan untuk dikhitan. Wallahu alam. Next. Nah, kita bicara tentang hak asasi manusia di Indonesia. Misalnya Indonesia itu baru bicara tentang HAM itu termaktub dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yaitu tentang hak kemerdekaan setiap bangsa. Amandemen UUD 1945 pasal 28A sampai J tentang hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang aturan HAM dan pendirian Komnas HAM. Ya. Sehingga penegakan HAM di Indonesia patut didukung dan diapresiasi oleh umat Islam, meskipun kadang masih merujuk kepada HAM Barat. Ya, ini memang fakta ya. Termasuk tadi khitan perempuan kan jarang di Indonesia, khitan untuk perempuan dan seterusnya. Bahkan mudah-mudahan LGBT nanti jangan sampai diakui oleh sistem undang-undang di Indonesia untuk dijadikan sebagai undang-undang LGBT, karena hari ini sudah banyak yang menyuarakan. Jangan dikira LGBT itu berdiri sendiri dari asing, itu luar biasa ya. Banyak yang menyuarakan kebebasan ya, termasuk kebebasan untuk menikah dengan siapapun. Nah, itu ada suara-suara yang sudah masuk di Indonesia dan ini perlu kita waspadai. Alhamdulillah ormas-ormas Islam masih menolak terkait dengan LGBT. Terus next. Nah, ini terakhir. Komparasi HAM Islam dan HAM Barat. Ini yang penting. Satu, pencipta. Dalam HAM Islam itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya. HAM Barat manusia. Sumber HAM Islam sumbernya wahyu. Nah, ini yang menjadikan HAM Islam tetap atau tidak berubah-ubah itu karena ada wahyu, Quran, hadis, ijma, qiyas, ya, fatwa para ulama. Sedangkan HAM Barat hawa nafsu, ya. Coba hewan aja tidak ada ya yang kawin dengan sesamanya, ya. Tetapi manusia ini justru kawin dengan sesamanya. Ini kan hawa nafsu yang ditonjolkan. Ketika sifat statis benar ya, dari zaman dulu setetes minuman keras itu haram sampai hari kiamat nanti. Sedangkan HAM Barat itu berubah-ubah. Sejarah Piagam Madinah. Nah, ini Islam luar biasa ya. Sebelum PBB bicara HAM itu jauh 14 abad yang lalu sudah Islam itu sudah luar biasa ya, yang lewat Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam itu lewat Piagam Madinah. Ada hak hidup bagi orang Yahudi di situ, karena Rasulullah sebagai kepala negara itu di Madinah ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang di luar Islam, ya, ada orang Islam yang mereka harus berdampingan. Tentu harus ada undang-undang yang mengatur. Lah, konstitusi pertama di bumi ini ya itu adalah Piagam Madinah yang tertulis. Ya, jadi Piagam Madinah pada tahun
622 Masehi adalah konstitusi tertulis pertama di dunia ini. Ya. Sedangkan PBB, ini maaf ya salah ini, Piagam PBB itu 1948, jauh lah. Ya. Perang Barat bicara HAM baru tahun 1948. Islam sudah diajarkan Nabi untuk mengakui hak asasi manusia. Ya. Kesimpulannya, hak asasi manusia Islam tidak sama dengan hak asasi manusia dalam pandangan Barat. Nih. Jadi ini yang endingnya di situ. Next sudah ya, cukup ya kayaknya ya. Ya. Oke. Sudah cukup ya. Ya. Terima kasih ya.